Selamat pagi adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau gitu, ayo kita duduk yang manis, nggak angkat kaki, nggak sambil makan kue. Kita mau mendengarkan firman dengan hormat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih diizinkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun melalui online. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik punya nggak pengalaman berdoa? Misalnya berdoa tentang sesuatu lalu dikabulkan. Atau berdoa meminta sesuatu tapi Tuhan tidak kabulkan. Tahu nggak, beberapa waktu yang lalu Lose itu kan lagi masak. Kalau goreng-goreng itu biasanya suka kecipratan minyak tangannya. Beberapa kali kecipratan minyak tangannya, setelah kena minyak panas itu biasanya melepuh besar terus sakit gitu. Jadi nggak bisa dipakai tangannya. Nah, beberapa waktu yang lalu Lose pas masak kecipratan minyak lagi. Terus waktu itu Lose berdoa, Tuhan tolong supaya yang kena minyak ini nggak melepuh. Soalnya kebetulan yang kena minyak itu tangan kanan. Lose bayanginnya nggak bisa nulis, nggak bisa nyapu karena sakit megang-gagang sapu gitu. Terus nggak bisa ngepel juga. Pokoknya Lose bayanginnya ngerjainnya pasti sulit kalau sampai tangan yang kena minyak ini tadi melepuh. Tahu nggak adik-adik, awalnya sakit nggak enak. Tapi mujizat Tuhan, tangannya tidak melepuh, terus nggak sakit. Padahal seharusnya, apalagi kena minyaknya banyak, itu seharusnya melepuh, seharusnya sakit. Tapi kemarin itu nggak sakit. Setelah beberapa hari lewat, tiba-tiba tangan Lose ini kulitnya mengelupas sendiri. Nah, berarti sebenarnya yang kena minyak itu ya luka gitu. Cuman Tuhan buat nggak sakit. Menurut Lose itu mujizat. Jadi adik-adik, untuk masalah yang kecil sekalipun, Tuhan bisa menjawab iya untuk permintaan kita di dalam doa. Mungkin pengalaman doa kita masing-masing berbeda-beda, tetapi setiap kita pasti punya pengalaman berdoa. Dan kita punya Yesus yang memberi contoh kapan harus berdoa, bagaimana cara berdoa. Ayo kita berdoa seperti Yesus. Di Alkitab tertulis bahwa Tuhan Yesus suka berdoa, yaitu berbicara dengan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus suka berdoa sendirian dan juga suka berdoa ketika di antara orang banyak. Tuhan Yesus suka berdoa dan mengajak murid-murid untuk berdoa bersama. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bisa melakukannya dengan kaki berlutut. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bisa melakukannya dengan berdiri dan membuka tangan. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bisa melakukannya dengan duduk. Tuhan Yesus punya waktu saat teduh berdoa di pagi hari dan siang hari serta malam hari. Tuhan Yesus suka berdoa ketika sebelum makan dan mengucap syukur setelah makan. Tuhan Yesus juga berdoa ketika sedang sedih melihat orang-orang yang tidak suka kepadanya.
Ketika malam sebelum ditangkap, Tuhan Yesus menyediakan waktunya untuk berdoa. Tuhan Yesus suka berdoa setiap waktu, dan Tuhan Yesus juga Adik-adik, Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu untuk berdoa, bercerita kepada Allah tentang segala hal. Dan Tuhan juga ingin kita semua rajin berdoa, bercerita tentang segala hal, bercerita juga tentang semua perasaan-perasaan kita kepada Tuhan. Pernah nggak adik-adik ngalamin hal yang kayak gini? Hari ini aku ikut lomba, lalu tiba-tiba aku juara. Aku pingin secepat-cepatnya pulang ke rumah untuk ngasih tahu ke mama sama papa kalau aku juara. Atau pernah nggak ketika di sekolah ada teman yang ngejek kita, terus kita jadi gak mood, pengennya pulang untuk cerita kalau ada teman yang nyakiti kita. Pernah juga kan kita pengen cerita tentang sesuatu hal kepada sahabat kita, pengen ketemu, pengen cerita. Perasaan seperti itulah yang diinginkan Tuhan. Tuhan berharap kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang cinta tidur, cinta nonton, cinta ngegame, cinta komik, cinta novel, dan lain-lain. Tapi menyediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan dan mencari tempat yang tenang untuk berdoa, supaya ketika kita berdoa kepada Tuhan kita tidak terganggu. Adik-adik, bukan berarti kita tidak boleh tidur, ngegame dan lain-lain, tetapi kita harus bisa mengatur waktu. Jangan sampai waktu berdoa kita dihapus untuk melakukan kesenangan kita. Tapi karena kita masih kecil, seringkali kita bingung harus berdoa yang bagaimana, harus berdoa seperti apa. Yuk, Lause ajak kita belajar pakai jari tangan supaya kita ingat. Yuk adik-adik yang di rumah, kita siapkan kertas juga dan siapkan ballpoint atau spidol. Kita sama-sama menggambar. Lause sudah bawa kertas warna kuning. Sebenarnya jari tangan untuk berdoa itu ada banyak versi, tapi Lause ambil yang paling gampang kita ingat untuk dipelajari oleh anak-anak. Yang pertama adalah jari jempol. Jempol biasanya kalau kita bilang gini nih, artinya apa yuk? Hebat. Nah, berarti yang pertama jari jempol mengingatkan kita supaya kita berdoa kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Kita bilang, Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang maha baik. Yang kedua adalah jari apa ini? Jari telunjuk. Kita sering kan kalau minta makanan, kita nunjuk. Tuh, mau yang itu, mau yang ini. Ya, nah telunjuk ini mengingatkan kita untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa memiliki hal-hal yang kita ingini. Yang ketiga adalah jari tengah. Tahu nggak adik-adik? Jari tengah ini kalau di orang luar negeri gitu, itu
biasanya dipakai untuk mengumpat, mengejek orang lain. Dan itu dosa. Karena itu jari tengah mengingatkan kita untuk kita minta ampun sama Tuhan. Yang keempat adalah jari manis. Nah, biasanya jari manis ini adalah tempatnya cincin. Bagi orang-orang yang sudah menikah, biasanya meletakkan cincin di jari manis, ya kan? Jadinya jari manis ini mengingatkan kita untuk mendoakan orang-orang yang kita sayangi. Mama, papa, saudara-saudara, dan mungkin teman kita, sahabat kita. Dan yang terakhir, yang paling kecil adalah jari kelingking. Saatnya kita berdoa untuk diri kita sendiri. Ini gambar Lose. Boleh loh, kalau adik-adik mau digunting, dirapiin, habis itu disimpan di dalam Alkitab. Jadi pada saat kita baca Alkitab, kita ingat. Adik-adik, kira-kira seperti ini doanya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hebat buat saya. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan. Tuhan, saya mengaku saya banyak berbuat salah dan dosa. Ampuni saya, ya Tuhan. Dan saya juga berdoa untuk orang-orang yang saya sayangi. Papa, Mama, kakak, adik, kakek, nenek. Lindungi mereka, ya Tuhan. Dan akhirnya saya menyerahkan semua cita-cita saya kepada Tuhan. Bantu saya untuk menggapainya, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik yang sudah ikutan Lose menggambar, boleh dong gambarnya difoto lalu dikirim di grup kelas masing-masing ya. Itu juga untuk membantu guru-guru sekolah minggu untuk mencatat kehadiran dan keaktifan kalian. Dan setelah ini kirim juga yuk video ayat hafalannya. Dan ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35b. Yesus pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Untuk adik-adik kelas kecil yang belum bisa membaca, boleh kok didiktein sama mama dan kalian mengikuti ayat hafalan yang dibacain mama. Setelah itu videonya dikirim di grup kelas kecil ya. Nah, cerita hari ini telah selesai. Yuk kita sekarang berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami tahu kami harus taat berdoa dan memiliki kerinduan berdoa kepada Tuhan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan cinta tidur, cinta ngegame, cinta
pecinta HP dan lain sebagainya, dan menyediakan waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, untuk memiliki kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.